Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata dari sebuah desa kecil bernama Karangjati. Cerita ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga pengingat bagi kita semua, bahwa di balik kesunyian sebuah desa, kadang tersimpan rahasia yang tak pernah bisa dijelaskan. Yuk, kita simak bersama-sama. Malam itu, angin berdesir pelan, tapi menusuk tulang. Daun-daun pisang di belakang rumah berisik bergesekan, seolah ada yang berjalan di antara rimbunnya. Bulan menggantung separuh di langit, redup, malu-malu tertutup awan tipis. Aku nggak enak hati, Dek, kok endada rasane koyo anasi ngawasi, bisik Nenek Wati pelan, sambil menarik selimut tipis. Aku, Seno namaku, hanya bisa menelan ludah. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 malam. Di luar, suara gemercik air sungai masih terdengar, bercampur dengan suara cemplung. Seperti batu dilempar ke air. Bu, kok ana suara cemplung-cemplung, yo. Aku menggoyang pelan lengan nenekku. Nenek Wati menarik napas dalam. Ia hanya menatapku, matanya berat, tapi penuh makna. Itu, demit penyangga, katanya lirih. Aku diam. Merinding. Tak tahu harus menjawab apa. Demit penyanggaiku, nggone ning sungai. Wujude perempuan rambutnya dawa nutupi rai. Yen pas musim kemarau, suarane sering metu. Nanti, mesti anak korban, lanjut nenek, matanya menerawang keluar jendela. Aku menelan ludah. Pagi-pagi, berita geger. Ada anak kecil ditemukan mengapung di sungai, persis di tempat suara-suara itu berasal. Belum habis rasa takutku, malam berikutnya datang suara lain, kali ini suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Aku membekap mulut sendiri. Nenek hanya diam, lalu pelan-pelan berjalan ke depan. Pintu dibuka perlahan. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Sudahlah, Le. Ora usah dipikir. Turun wae, kata nenek dengan suara lirih, meski aku tahu, beliau juga takut. Tapi ketukan itu tak berhenti di malam itu saja. Keesokan malam, suara ketukan datang lagi. Lalu, suara tangisan pelan. Hu. Tangisan lelaki. Serak, penuh rasa sakit. Dari celah jendela aku mengintip, aku melihatnya. Sosok laki-laki tanpa tangan kanan, berdiri di ujung halaman rumah, melambai dengan tangan kirinya yang kurus, sambil menangis. Pak D, aku barusan endelok, ana wong nangis nang caba. Tangannya buntung. Matanya bolong. Aku berlari, menangis di pangkuan Pak D. Dan ternyata, tetangga-tetangga juga melihat sosok yang sama. Dia, minta tolong, tanganku, tolong cari tanganku, begitu kata Burumiem, tetangga sebelah yang malam itu mengintip dari tirai. Aku masih kecil waktu itu. Tapi semua kejadian aneh seolah menumpuk. Dan malam-malam berikutnya justru makin berat. Lalu, kejadian aneh berikutnya menunggu di ujung. Namaku Seno. Waktu itu aku baru kelas 2 SMP. Tahun 2009, aku masih bocah ingusan yang harus jauh dari bapak dan ibu. Bapak kerja serabutan di kota besar, Jakarta sana. Ibu malah merantau jadi TKW di luar negeri. Rumah sudah tak mampu menampung, ekonomi keluarga saat itu sedang morat-marit. Maka aku pun dititipkan ke rumah nenek, di sebuah desa kecil yang sunyi, jauh di pelosok, di pinggir aliran sungai besar. Desa itu, sebut saja namanya Desa Karangjati. Jangan bayangkan ramai. Desa itu sepi, hanya ada 5 rumah berdiri berjajar di tengah-tengah kebun pisang, sawah, dan dikelilingi sungai yang airnya tak pernah berhenti mengalir. Kadang bening, kadang keruh, kadang, entah membawa apa. Aku tinggal bersama Nenek Wati, seorang wanita sepuh yang rambutnya sudah memutih seluruhnya. Badannya kecil, tapi hatinya kuat. Selain nenek, ada juga kakek Darmo, lelaki tua dengan mata yang sudah rabun, tapi setiap pagi masih semangat menyapu halaman. Dan satu lagi, Eyang Buyut Sri. Usianya, bayangkan saja, sudah lewat 1 abad. Kata orang, umur 103 tahun. Kulitnya keriput, jalannya sudah susah, selalu pakai tongkat kayu berukir. Rambutnya panjang sampai pinggang, selalu disisir tiap malam.
Wajahnya seperti menyimpan 1000 rahasia zaman dulu. Konon katanya, beliau dulu seorang penari tayub terkenal. Tapi sudah puluhan tahun pensiun dan memilih hidup tenang di rumah kecil, di tengah desa yang mulai terlupakan. Rumah nenek itu rumah tua dari kayu jati. Dindingnya sudah mulai rapuh, atap gentengnya banyak yang bocor. Kamar tempatku tidur ada di ujung, dekat jendela yang langsung menghadap ke sungai. Kalau malam, suara air mengalir dan kodok bersahutan jadi teman tidurku. Tapi belakangan, suara-suara itu sering bercampur dengan suara-suara lain, yang gak bisa dijelaskan. Setiap pagi aku berangkat sekolah naik sepeda, menempuh jalanan berbatu dan menyusuri sawah. Pulang sore, langsung membantu nenek dan kakek di rumah. Hidup sederhana. Tidak ada televisi, hanya radio kecil yang kadang diputar kakek untuk mendengar berita. Namun, suasana desa ini tidak pernah benar-benar tenang. Orang-orang di sini masih percaya hal-hal gaib. Tiap malam Jumat, bau kemenyan sering tercium dari rumah tetangga. Dan ada satu toko tua di desa seberang, milik Pak Surip, yang katanya punya pesugihan. Toko itu melayani jasa seleb beras dan jualan kebutuhan harian. Tapi sudah lama jadi bahan bisik-bisik orang kampung. Setiap kali ada kecelakaan di depan toko itu, selalu aneh. Entah orang terpeleset, tertabrak motor, atau bahkan truk terguling, dan semuanya selalu berujung kematian, persis di depan tokonya. Orang-orang bilang, pesugihannya butuh tumbal. Disitulah aku hidup, di tengah-tengah cerita-cerita yang kadang tak bisa dinalar. Malam-malam yang harus kulewati dengan doa panjang sebelum tidur. Dan pelan-pelan aku mulai menyadari, rumah nenek ini, bukan cuma tempat berlindung. Tapi juga tempat berkumpulnya kenangan, rahasia, dan kadang, sesuatu yang tak kasat mata. Di rumah kayu tua itu, aku, Nenek Wati, Kakek Darmo, dan Eyang Buyut Sri menjalani hari-hari dengan sederhana. Makan seadanya, tidur di kasur tipis, kadang cuma beralaskan tikar. Tapi meski sederhana, rumah itu juga menyimpan aura dingin yang aneh. Kadang di siang bolong, udara tiba-tiba terasa pengap. Kadang di malam hari, angin berdesir membawa bau-bauan yang sulit dijelaskan. Aku, bocah kecil yang tak punya pilihan lain selain bertahan. Dan malam-malam berikutnya, mulai menguji keberanian kecilku. Semua mulai berubah sejak malam itu. Malam yang kupikir akan jadi malam biasa, ternyata tidak. Hujan baru saja reda. Bau tanah basah bercampur bau daun pisang yang rontok memenuhi halaman. Aku sudah siap tidur, selimut menutupi sampai dagu. Tapi, suara itu datang lagi. Cemplung, cemplung. Aku membeku. Itu suara batu dilempar ke sungai. Tapi siapa yang melempar? Jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu makin jelas. Kadang keras, kadang pelan, tapi tak berhenti. Aku menggoyang bahu nenek yang tidur di sampingku. Nek! Nek, kok ana suara cemplung-cemplung? Nek, suaraku gemetar. Nenek membuka matanya perlahan. Tatapan matanya serius, tidak seperti biasanya. Itu, demit penyangga, Le, jawabnya pelan. Aku menelan ludah. Demit penyangga. Nenek lalu berbisik, jangan dijawab, jangan ditantang, besok biasanya ada kabar buruk. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa memejamkan mata sambil gemetar di balik selimut. Keesokan harinya, semua orang di kampung berlari ke arah sungai. Ternyata benar, seorang anak kecil ditemukan mengambang, sudah tak bernyawa. Aku hanya bisa berdiri jauh, menggigit bibirku sendiri menahan tangis. Malam sebelumnya aku mendengar suara itu, dan pagi ini, aku melihat akibatnya. Tapi belum selesai rasa takut itu, datanglah berita yang lain. Toko Pak Surip di desa seberang kembali memakan korban. Truk besar terguling persis di depan tokonya. Sopirnya tewas seketika. Tapi ada yang lebih menyeramkan, tubuh sopir itu tak lengkap. Tangannya hilang. Warga geger. Malam itu, rumah nenekku juga ikut terkena imbas. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di pintu depan. Aku terbangun. Napasku tercekat. Kulihat nenek bangun dan perlahan berjalan ke pintu. Pintu dibuka, kosong. Kowe turuai, Le, kata nenek. Tapi aku tahu, ia juga tak tenang.
Malam-malam berikutnya semakin aneh. Suara ketukan itu datang lagi. Tapi kali ini disertai suara tangisan. Hu, hu. Tangisan lelaki. Pelan, lalu makin keras, dan makin dekat. Aku menggigil. Dari celah jendela, aku nekat mengintip, dan aku melihatnya. Seorang laki-laki berdiri di ujung halaman. Wajahnya hancur. Tangannya hanya satu. Tangan kirinya melambai-lambai lemah, seperti minta tolong. Aku berlari ke kamar Pak D dan menangis sejadi-jadinya. Pak D, aku endelok, Pak D, ana wong nangis, tangannya buntung. Keesokan paginya, kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Bukan hanya aku, tetangga-tetangga lain juga melihat sosok itu. Bahkan ada yang mendengar suaranya memohon, tolong, tanganku, tolong cari tanganku. Warga desa pun akhirnya berkumpul. Mereka sepakat untuk mencari potongan tangan sopir truk yang hilang itu. Setelah pencarian selama beberapa jam di sekitar sungai dan pinggir jalan, ditemukanlah tangan manusia terjepit di bawah akar pohon besar. Tangannya membiru, membusuk, tapi utuh. Tangan itu kemudian dimakamkan bersama jasad korban. Tapi semua orang tahu, ketenangan tidak akan datang secepat itu. Karena sejak malam itu, suara ketukan dan tangisan tidak berhenti. Di rumah nenekku, di halaman rumah tetangga, di sepanjang jalan desa. Malam-malam yang biasanya sepi, berubah jadi malam yang penuh rasa takut. Aku tak berani tidur sendirian lagi. Nenek selalu menyuruhku membaca doa panjang sebelum tidur. Tapi entah kenapa, rasa dingin di kamar semakin kuat. Dan puncaknya, aku mulai mendengar suara dari dalam rumah. Bukan dari luar pintu. Bukan dari halaman. Tapi, dari kamar Eyang Buyut. Malam itu, saat aku hendak ke kamar mandi, aku mendengar suara pelan memanggil dari dalam kamar buyutku. Seno, ambilkan minum. Aku tercekat. Tubuhku kaku. Buyutku sudah meninggal seminggu yang lalu. Aku terpaku di depan pintu kamar mandi. Napasku berat, keringat dingin mengalir di pelipis. Seno, ambilkan minum, suara itu terdengar lagi, jelas, dari balik pintu kamar buyutku yang sudah terkunci sejak 7 hari lalu. Aku menoleh ke arah kamar buyut. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari dalam, samar-samar aku melihat, ada bayangan sosok perempuan tua, sedang duduk di kursi kayu, menyisir rambut panjangnya. Mataku membulat. Itu, buyutku. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat, matanya memandang lurus, ke arahku. Seno, ambilkan minum. Sekarang. Suaranya berubah keras, seperti menggema dari dasar sumur. Aku menjerit, lari tunggang langgang ke kamar Pak D. Di sana sudah ada Pak D, Bude, dan beberapa saudara yang menginap. Aku menangis di pelukan Pak D. Pak D, Buyut, Buyut, manggil aku, Pak D. Dia nyisir rambut, matanya melotot ke aku. Pak D langsung menatap ke arah kamar buyut, lalu menutup pintu rapat-rapat. Sudah, Le, ojo digagas. Ojo ditanggapi, bisiknya. Malam itu, kami semua tidur dalam satu kamar. Tapi suara-suara dari kamar buyut tidak berhenti. Terdengar suara sisir yang diseret perlahan, serak, serak, lalu suara tangisan lirih. Keesokan paginya, bau melati memenuhi seluruh rumah. Bude sampai menutup hidung. Wangi banget, sampai nggak enak, kayak di rumah duka, katanya pelan. Tapi bukan hanya bau wangi. Malam berikutnya, kakakku, Mas Yanto, yang baru tiba dari kota, juga ikut melihat sosok itu. Ia keluar dari kamar mandi, lalu mematung di depan ruang tamu. Seno, aku barusan endelok buyutmu, jalan pelan bawa tongkat, terus hilang ke arah pawon, suaranya gemetar. Semua semakin aneh. Tapi yang paling membuat bulu kuduk meremang adalah saat kami mengundang seorang dukun perempuan dari desa sebelah. Ia datang dengan membawa tas kecil berisi benda-benda pusaka. Setelah membaca doa, ia berjalan pelan ke kamar buyut. Di depan kamar buyut, ia berhenti. Ini, belum selesai, katanya pelan. Lalu ia membuka pintu kamar, dan mengarahkan benda pusakanya ke sekitar tubuh buyut yang sudah dikafani sebelum dimakamkan. Tiba-tiba ia seperti menemukan sesuatu. Tangannya menyentuh bagian dada buyut, lalu seperti mencongkel sesuatu. Semua yang ada di ruangan menahan napas.
Dari balik kain kafan, keluar benda kecil berwarna emas. "Susuk," bisik dukun itu. Tak hanya satu. Di bagian perut, ia kembali menemukan jarum emas. Di bagian paha, di lutut, bahkan di ujung kaki, semua penuh susuk. Konon buyutku dulu memasang susuk untuk kecantikan dan keberuntungan ketika masih menjadi penari tayub. Tapi susuk-susuk itu rupanya mengikat ruhnya, tak bisa pergi dengan tenang. Setelah semua susuk dicabut, buyutku baru benar-benar meninggal. Namun, keanehan belum berhenti. 3 malam setelah pemakaman ulang, rumah kembali dihantui suara tangisan. Kali ini lebih jelas, lebih menyayat hati. Kadang terdengar dari dapur, kadang dari belakang rumah, kadang dari dekat sumur. Aku, yang tadinya hanya takut, mulai merasa seperti sedang berada dalam lingkaran yang tidak bisa kutinggalkan. Sampai suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan kamarku. Pelan, tapi jelas. Aku menempelkan telinga ke pintu. "Seno." Aku menahan napas. "Seno, tolong, aku masih di sini." Suara itu bukan suara buyut. Suara laki-laki, parau, pelan, tapi seperti merintih kesakitan. Aku memberanikan diri mengintip dari lubang pintu, dan di ujung lorong, aku melihat sosok laki-laki tanpa tangan kanan, wajah hancur, matanya hanya satu, menatap lurus ke arahku. Aku jatuh terduduk. Tubuhku gemetar. Di pagi harinya, aku cerita ke Pak D. Dan ternyata, Bude juga mengalami hal yang sama. "Semalam, aku mimpi," kata Bude dengan suara bergetar. "Di dalam mimpi itu, ada sopir truk yang meninggal itu, dia datang, duduk di depan rumah, minta tolong, minta dikuburkan dengan benar, katanya, dia belum bisa pulang." Sejak itu, warga desa ramai-ramai mengadakan doa bersama. Di sungai tempat anak kecil ditemukan, di depan toko Pak Surip, dan di rumah nenekku. Tapi setelah itu, malam-malam masih tetap terasa berat. Kadang-kadang aku terbangun karena suara tangisan buyut yang samar, kadang karena bau melati yang tiba-tiba menyengat. Dan yang paling membuat jantungku hampir berhenti adalah ketika aku melihat dari jendela kamarku, di tepi sungai, ada sosok perempuan rambut panjang, berdiri membelakangi air, rambutnya tergerai, pelan-pelan ia menoleh ke arahku. Wajahnya, hanya sampai hidung. Malam itu datang, malam yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Hari sebelumnya, suasana desa sudah mulai tidak nyaman. Orang-orang membicarakan suara-suara aneh yang makin sering terdengar. Bahkan, beberapa warga mengaku melihat sosok bayangan hitam mondar-mandir di tepi sungai, menatap ke arah rumah-rumah penduduk. Aku sendiri, sudah tak sanggup tidur nyenyak. Pukul 11 malam, aku masih terjaga. Nenek, kakek, dan Pak D sudah masuk kamar. Aku sendirian di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Tapi hawa malam begitu dingin, menusuk tulang. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Bukan ketukan pelan. Ini suara keras. Seperti seseorang menendang pintu depan. Aku membeku di tempat duduk. Duk, duk. Aku menahan napas. Tak berani bergerak. Tapi suara itu tidak berhenti. Akhirnya, aku memberanikan diri mengintip dari balik tirai. Di depan rumah, berdiri sosok lelaki tanpa tangan kanan, wajahnya rusak, darah menetes dari mata bolongnya. Ia menunduk, lalu pelan-pelan mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arahku. Aku menjerit. Tubuhku gemetar hebat. Aku berlari ke kamar Pak D, membangunkan semua orang. "Pak D, ana wong di depan rumah. Wajahnya rusak. Tangannya buntung. Endelok aku, Pak D." Pak D langsung membuka pintu kamar dan menuju ruang depan. Tapi ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Aku tahu aku tidak salah lihat. Tapi ketakutan itu belum selesai. Karena, baru saja kami menutup pintu, dari arah belakang rumah terdengar suara gaduh. Brak! Brak! Seperti ada yang menggedor-gedor jendela dapur. Kami semua berlari ke ruang tengah. Nenek memegang tanganku erat. "Seno, baca doa, Le, cepat!" Katanya terbata-bata. Tiba-tiba, suara tangisan itu datang. Bukan satu, tapi dua, lalu tiga suara sekaligus.
Tangisan anak kecil, tangisan perempuan, dan suara rintihan lelaki, bersahut-sahutan dari luar rumah. Aku menutup telinga. Pak D mencoba membuka pintu belakang, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Seperti ada yang menahan dari luar. Lalu terdengar suara seretan, seperti ada sesuatu yang berjalan di atap rumah. Gerutuk, gerutuk. Kami semua hanya bisa berdoa dalam hati. Tapi ketegangan belum berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara tawa. Pelan, tapi panjang. Hihihi, hihihi. Aku menoleh ke jendela, dan di luar, di bawah pohon pisang, aku melihat sosok perempuan berdiri membelakangi kami. Rambut panjang menutupi wajah. Tangannya menjuntai, tubuhnya bergoyang perlahan seperti ditiup angin. Demit penyangga, bisik nenek lirih. Sosok itu pelan-pelan menoleh ke arah jendela, wajahnya putih pucat, matanya kosong, hidungnya tidak ada, hanya kulit rata. Ia menatap kami dengan mulut tersenyum lebar, lalu melangkah maju. Mendekati jendela. Aku menjerit sekuat tenaga. Pak D membaca ayat kursi keras-keras. Tapi suara tawa itu semakin keras, berubah jadi suara cekikikan menggema di seluruh rumah. Lalu, duk, duk, duk. Seluruh jendela rumah digedor dari luar. Kami semua berlari ke tengah ruangan, memeluk satu sama lain. Bau anyir darah bercampur bau melati menyengat di seluruh ruangan. Dan tiba-tiba, pintu kamar buyut terbuka sendiri dengan suara mengerikan, kreek. Dari dalam kamar, keluar asap tipis, dan bayangan buyutku, berjalan tertatih, membawa tongkat, matanya melotot merah, sambil berkata pelan. Seno, aku durung rampung, aku durung rampung. Aku hampir pingsan. Tapi tiba-tiba, suara dari luar rumah makin keras. Tok! 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 Wah! Aku dan semua orang menjerit bersamaan. Pak D langsung mengambil air yang sudah didoakan, menyiramkannya ke semua penjuru ruangan. Suara tawa berhenti. Bayangan buyutku menghilang perlahan. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia menoleh ke arahku, matanya menitikkan air mata. Seno, tolong aku, tolong aku. Dan setelah itu, rumah kembali hening. Tapi malam itu, adalah malam paling panjang yang pernah aku alami. Pagi harinya, setelah malam yang seperti neraka itu, matahari terasa enggan muncul. Udara di desa Karangjati terasa berat. Aku terbangun dengan tubuh masih lemas, suara serak akibat semalaman menjerit dan menangis. Di ruang tengah, semua orang duduk melingkar. Mata mereka sembab. Nenek Wati menatap kosong ke lantai. Pak D memandang jauh keluar jendela. Tak ada yang bicara. Hanya suara ayam jantan terdengar dari kejauhan. Setelah beberapa lama, Pak D akhirnya membuka suara. Kita kudu atengin Mbah Sastro, cuma beliau yang mungkin bisa membantu. Mbah Sastro adalah dukun sepuh yang tinggal di desa seberang. Orang-orang bilang ilmunya tinggi, tapi tidak pernah digunakan sembarangan. Biasanya, hanya perkara besar yang membuat orang berani meminta pertolongannya. Siang itu juga, Pak D dan beberapa tetangga pergi menjemput Mbah Sastro. Aku menunggu di rumah, bersama nenek dan Bude. Jantungku masih berdebar tiap kali angin bertiup dan suara-suara samar terdengar dari sudut rumah. Sore hari, Mbah Sastro datang. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam. Ia membawa tas kulit tua berisi benda-benda yang membuat bulu kuduku berdiri, keris kecil, dupa, bunga melati, dan botol air yang entah isinya apa. Tanpa banyak bicara, Mbah Sastro berjalan mengelilingi rumah. Di setiap sudut, ia menyiramkan air dari botolnya sambil membaca doa pelan-pelan. Bau dupa mulai memenuhi ruangan. Di depan kamar buyut, ia berhenti. Matanya menyipit. Di sini pusat masalahnya, katanya pelan. Ia membuka pintu kamar buyut yang sudah terkunci. Dari dalam kamar, keluar hawa dingin yang menusuk sampai tulang. Mbah Sastro duduk bersila, menyalakan dupa, lalu mulai membaca doa dengan suara berat dan mantap. Kami semua hanya bisa duduk diam, menunggu dengan tegang. Tak lama kemudian, terdengar suara isakan pelan. Dari sudut kamar, samar-samar muncul bayangan buyutku, duduk di kursi kayunya, memandang Mbah Sastro dengan mata berkaca-kaca. Embok Sri, kata Mbah Sastro lembut, iki omahmu wis ora ana panggonmu maneh. Kowe wis rampung. Wektumu mulih wis teko.
Bayangan itu menggeleng pelan. Tangannya menunjuk ke arahku. Aku durung pamit karo anak iki, suaranya bergetar. Aku menahan air mata. Perlahan aku berdiri, mendekat ke arah bayangan itu. Eyang, matur nuwun wis enja aku. Seno ikhlas, Eyang, wis wayahe Eyang mapan. Istirahat. Bayangan itu tersenyum. Air matanya jatuh, lalu pelan-pelan menghilang, bersama suara pelan sisir yang menyeret rambut. Mbah Sastro menarik napas panjang, lalu berdiri. Rampung. Ora bakal ganggu maneh. Setelah semua prosesi selesai, Mbah Sastro menyuruh kami menanam bunga melati dan menyalakan lilin di 4 penjuru rumah selama 7 hari berturut-turut. Setiap malam, kami membaca doa bersama, berharap tidak ada lagi gangguan. Dan benar, malam-malam berikutnya mulai terasa tenang. Tidak ada lagi ketukan di pintu. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada bau melati yang menyengat. Rumah kayu tua itu perlahan kembali menjadi rumah tempat kami tinggal, bukan lagi tempat berkumpulnya bayangan-bayangan masa lalu. Aku masih sering menatap ke arah kamar buyut, yang kini selalu dikunci dan tak pernah lagi dibuka. Tapi hatiku sudah lebih tenang. Aku tahu, buyutku sudah tenang di alam sana. Warga desa pun mulai hidup normal kembali. Toko Pak Surip, yang selama ini menjadi sumber cerita pesugihan, perlahan sepi. Orang-orang enggan berbelanja ke sana. Mereka lebih memilih menumbuk beras sendiri, meski repot. Aku, kembali ke rutinitas sebagai anak sekolah, meski rasa trauma itu masih ada. Kadang, saat malam tiba dan angin berdesir, aku masih teringat malam-malam mengerikan itu. Tapi aku belajar menerima. Itu sudah lewat. Hanya satu yang selalu aku ingat, jangan pernah meremehkan cerita lama yang dianggap mitos. Di balik semua itu, ada sesuatu yang nyata, yang tak bisa selalu dijelaskan dengan logika. Dan, rumah nenek di Karangjati kini tak lagi seram. Tapi aku tahu, rumah itu akan selalu menyimpan kenangan, kenangan yang akan selalu hidup dalam ingatan kecilku. Bertahun-tahun berlalu sejak malam-malam penuh teror itu. Kini, aku sudah dewasa. Sudah lama meninggalkan rumah kayu di Karangjati. Aku tinggal di kota, bekerja, dan menjalani hidup yang lebih rasional, jauh dari cerita-cerita mistis. Tapi setiap kali pulang kampung, aku selalu menyempatkan diri duduk di beranda rumah nenek, rumah yang kini tak berpenghuni setelah nenek dan kakek berpulang. Rumah itu kini kosong, hanya sesekali digunakan saat keluarga besar berkumpul. Dinding kayunya mulai lapuk, gentengnya banyak yang bocor, halaman dipenuhi ilalang yang tinggi-tinggi. Tapi setiap kali aku duduk di sana, aku masih bisa merasakan hawa dingin khas malam-malam dulu. Kadang-kadang, aku menutup mata, mengingat suara cemplung di sungai, suara ketukan di pintu, tangisan dari dalam kamar buyut, dan bau melati yang memenuhi ruang tamu. Semua itu seakan kembali hidup di ingatanku, meskipun rumah ini sekarang hanya diam membisu. Tapi ada satu kejadian yang membuatku yakin, meskipun semua sudah reda, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa bulan yang lalu, adik sepupuku, Rina, pulang kampung dan menginap di rumah itu bersama suaminya. Mereka hanya berencana bermalam satu malam, membersihkan rumah, dan pulang keesokan harinya. Tapi keesokan paginya, Rina meneleponku dengan suara gemetar. "Mas, semalam aku mencium bau melati sangat kuat, pas tengah malam. Terus ada suara kursi diseret dari kamar buyut. Aku pikir mungkin hanya tikus, tapi waktu aku lihat dari jendela, aku lihat sosok perempuan tua, rambut panjang, duduk, menyisir rambutnya." Darahku terasa membeku. Aku diam, mendengarkan Rina menangis di ujung telepon. "Mas, dia menoleh ke arahku, matanya seperti kosong, dan dia bilang pelan, 'Seno, wis pulang.'" Aku tak mampu berkata apa-apa. Sejak saat itu, aku tahu, ada yang belum selesai. Mungkin ruh buyutku sudah tenang. Mungkin semua gangguan sudah diusir. Tapi rumah tua itu, tetap menyimpan bekas dari semua yang pernah terjadi. Aku hanya bisa berpesan pada Rina dan keluarga besar, jika suatu saat harus menginap di rumah Karangjati, jangan pernah tidur dekat jendela. Jangan pernah membuka pintu jika ada ketukan di tengah malam. Dan jangan pernah menjawab, jika ada suara yang memanggil namamu dengan lirih. Karena, tidak semua yang memanggil, ingin ditemui. Malam-malam panjang itu sudah berlalu, tapi bayangannya akan selalu hidup di sudut-sudut rumah kayu itu.
Dan aku tahu, aku tidak akan pernah benar-benar berani menginap di sana sendirian. Kadang, rumah bisa saja kosong. Tapi ingatan, kenangan, dan sesuatu yang tak terlihat, akan selalu tinggal, menunggu, dan mungkin, sekali waktu, menyapa. Pelan-pelan, lewat jendela yang terbuka, atau lewat bisikan kecil di telingamu. Demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa apa yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Jangan pernah sembarangan menjawab suara aneh di malam hari, dan jangan bermain-main dengan hal-hal gaib. Teruslah berhati-hati dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.